Oh ya, ini dari sekolah mana ya? 8. Oh iya. Belanja Pasir Utara? Iya. Di mana? Tanah Buan di Bogor Darat atau Bulan? Jauh dari sini. Teman gue dari Bogor Darat. Kamu pusatnya. Kalau itu kan agak di pinggir lagi. Oh iya. Kalau kami itu teman gue dari Bogor Darat, Bogor Laut, ada yang di sini. Iya. Ya. Sebelumnya aku minta maaf ya, terima kasih udah mau nungguin. Perkenalkan aku Farid untuk menjuri ronde 2 ruangan bintang ya. Iya. Kalau dulu dari tim pemerintah, sekolah dari mana? Sekolah apa? Sorry. SMA 8 Penajam Pasir Utara. Iya. Pemerintah. Ketukar tempatnya. Pemerintah itu di kirinya juga. Sebelumnya tadi kayak gini. Iya, Kayak gini. Enggak dibalikin kasih jurinya. Bicara satunya siapa? Muhammad Azrul Fauzan. Azril ya. Azrul. Bicara duanya? Muhammad Faid. 3. Atal Dafa. Kalau pembicara bahasa? Muhammad Azrul. Dari tim oposisi SMA Muhammadiyah 2 Al-Mujahidin. Ya. Bicara satunya siapa? Zalfa Rizky. Silent Crown ya. Oke. Duanya siapa? Kevin Rangga. Tiganya berarti Mutia. Ridwanya? Ridwan speakernya siapa? Pembicara bahasan. Bisa dari Kevin. Oke, mulai selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih sudah hadir dan lengkap di ronde 2 kita siang hari ini. Untuk aturannya udah familiar semua. Waktu maksimal 7 menit 20 detik, waktu interupsi 15 detik. Nanti akan ada bel yang bunyi tiap menit ke 1, 6, 7, dan 7.20. Belnya kurang lebih kayak gini. Dan interupsi cuma bisa dikasih antara menit pertama sama menit ke-6. Di luar itu nggak boleh. Oke, ada yang mau tanya dulu? Udah, dapat semua. Oke, untuk memulai perdebatan kita pada siang hari ini, aku panggil pembicara pertama dari tim pemerintah. Aku depan dipersilakan. Caranya sih ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Dewan Juri dan kolega berpikir kami dari tim oposisi.
Vox Dei, Vox Populi, yang berarti suara rakyat, adalah suara Tuhan yang akan menjadi dasar argumen kami dalam perdebatan kali ini. Menurut pasal 17 ayat 1, Menteri adalah pembantu Presiden yang dibagi menjadi beberapa bidang. Lalu kami setuju dengan mosi bahwa Dewan ini lebih memilih dunia di mana posisi Menteri diisi dan diperoleh melalui pemilu dibanding melalui penunjukan oleh Presiden. Ada beberapa poin yang membuat kami setuju dengan mosi kali ini. Yang pertama, jabatan menteri banyak diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai bidang kompetensi mereka. Lalu yang kedua, jabatan menteri banyak diisi oleh orang-orang yang merupakan hasil dari kontrak politik partai koalisi dengan presiden terpilih selama masa kampanye. Sekian penyampaian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara pertama dari tim pemerintah menghabiskan 1 menit 10 detik, bagi 1 menit 10 detik. Untuk membawa kasus dari tim oposisi, aku panggil pembicara pertama dari tim oposisi, Wakil Hamka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang saya segani, pada tim lawan. Gimana kita pada inti acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu perdebatan dengan mosi Dewan ini lebih memilih dunia dan di mana posisi menteri diisi dan diperoleh melalui pemilihan umum dibanding melalui pemilihan oleh presiden. أشهد أن لا إله
juri yang saya segani kepada tim lawan. Tibalah kita pada acara inti yaitu perdebatan dengan mosi Dewan ini lebih memilih dunia, di mana posisi menteri diisi dan diperoleh melalui pemilihan umum dibanding melalui penunjukan oleh presiden. Saya, Zalfaris Kianini, sebagai pembicara pertama menyatakan kontra terhadap mosi tersebut. Dikarenakan yang pertama, jika kita mengetahui bahwa pemilihan umum itu memiliki dampak positif karena para masyarakat berpartisipasi terhadap hal-hal yang seharusnya mereka ketahui. Lalu penunjukan oleh presiden itu lebih unggul daripada pemilihan umum dikarenakan presidenlah yang lebih mengetahui kemampuan seorang menteri untuk mengisi berbagai bidang yang seharusnya diisi. Di sini juga terdapat menurut pasal 17 nomor 2 bahwasanya menteri-menteri itu diangkat dan diberikan oleh presiden. Yang dalam artian hal ini sudah tidak bisa dibantah karena presidenlah yang mengatur menteri-menteri tersebut. Lalu berikutnya akan saya jabarkan alasan-alasan kami kontra terhadap mosi kali ini. Yang pertama, money politik, yang dimana kecenderungan politik uang semakin mahal. Kita di Indonesia mengenal dengan istilah yaitu serangan fajar, yang dimana para oknum-oknum pada politik tertentu membagikan sembako-sembako, membagikan uang-uang kepada masyarakat agar masyarakat tersebut memilih calon-calon tersebut, sehingga hal ini bisa menyebabkan kecacatan dalam demokrasi, dan juga hal ini dapat mempengaruhi pilihan rasional pemilih. Lalu yang kedua, fragmentasi partai. Terlalu banyak partai politik yang lolos ke parlemen dapat menghambat proses pengambilan keputusan, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya representasi kelompok minoritas. Dikarenakan jika kita melihat kondisi masyarakat di Indonesia itu kurangnya pemahaman akan politik, dan ini adalah poin utama dalam argumen yang akan saya bawakan. Banyak sekali masyarakat yang lebih mengandalkan serangan-serangan fajar karena mereka mendapatkan keuntungan daripada mereka memilih dari hati nurani. Dan saat ini memang itulah faktanya, bahwasanya sehingga kurangnya pemahaman politik itu juga bisa membuktikan bahwasanya di Indonesia ini mengalami kecacatan demokrasi, yang dimana menurut laporan The Economic, beberapa negara yang menerapkan demokrasi mengalami kekacauan dan konflik karena kurangnya pengalaman dan tradisi demokrasi. Jika dibilang oleh tim lawan bahwasanya jabatan menteri diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan bidangnya, namun bagaimana jika kita melaksanakan pemilihan umum untuk memilih menteri-menteri? Bayangkan saja menteri-menteri sebanyak itu, belum lagi para masyarakat Indonesia yang tidak memahami mengenai pemahaman politik. Apakah mereka akan memilih dengan hati nurani? Apakah mereka memahami potensi orang yang satu-satu? Oh, hal ini belum tentu bisa terjadi. Dan di sini saya akan mewakilkan para juri. Di sini saya akan meyakinkan dewan juri bahwasanya menteri yang diangkat atau dituju oleh presiden itu lebih unggul. Dikarenakan jika kita lihat kondisi masyarakat di Indonesia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara pertama dari tim oposisi pidatonya. Pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan 4 menit 4 detik, sekali lagi 4 menit 4 detik. Untuk melanjutkan kasus dari tim pemerintah, saya panggil pembicara kedua dari tim pemerintah. Argumen akan saya mulai dalam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat dan kolega berpikir kami dari tim oposisi. Saya di sini berdiri untuk membalas argumen dari pembicara pertama pada tim oposisi. Tadi ada menyebutkan tentang money politik. Kita semua tahu ada yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kita melihat kecurangan, tinggal laporkan dan mereka akan ditindak tegas oleh Bawaslu. Lalu selanjutnya saya ingin memperkokoh argumen dari tidak saudara. Lalu jika kalian bilang, saya ingin memperkokoh beberapa poin dari yang dipertegaskan oleh pembicara pertama, yaitu poin pertama,
jabatan menteri banyak diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan bidang kompetensi mereka. Bayangkan, saya mengambil dari kisah nyata. Saya adalah seorang yang kuliah di bidang bisnis. Lalu saya membangun startup. Saya pulang ke tanah air saya membangun startup. Startup yang menaungi tukang-tukang ojek di seluruh Indonesia. Lalu presiden tertarik nih dengan startup saya. Dia mencari apa sih jabatan yang cocok sama saya. Ternyata jabatan yang ditunjuk buat saya Menteri Pendidikan. Lalu saya bikin nih kayak kebijakan-kebijakan yang kayak kontroversial. Seperti tidak saudara. Kita ambil contoh. Menurut VOA, Voice of America, semenjak penghapusan ujian, saya menghapuskan ujian nasional. Jadi semenjak penghapusan nasional, lulusan SMA kita sudah tidak bisa diterima melalui jalur nilai raport di universitas-universitas negara seperti Belanda, negara Schengen lainnya. Karena menurut mereka pendidikan di Indonesia sudah di bawah mereka. Lalu selanjutnya, saya akan menegas kembali poin yang disebutkan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, yaitu poin kedua. Jabatan menteri banyak diisi oleh orang-orang yang merupakan hasil dari kontrak politik partai koalisi dengan presiden terpilih selama masa kampanye. Bayangkan nih, saya bersekolah di akademi militer. Lalu saya dapat banyak prestasi nih, prestisius di akademi militer. Lalu saya jadi tentara. Silakan saudara. Baik. Sesuai yang perkataan pembicara 2 dari pihak pemerintah, bahwasanya sudah ada gunanya Bawaslu. Habis. Cuma 15 detik waktu interupsinya, nggak bisa lama. Memang itu gunanya dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Mereka itu mengawasi. Tergantung dia. Tidak saudara. Mereka itu mengawasi proses berjalannya pemilu. Nah, kita kembali lagi ke topik pembicaraan saya tadi. Nah, kenapa jam? Interupsi. Tidak, tadi sudah diberikan. Lalu saya dapat jabatan prestisius nih di militer. Namun saya memilih pensiun muda. Karena saya melihat bapak saya mempunyai suatu partai politik yang besar di Indonesia. Lalu saya gagal dalam karir politik. Saya gagal di Jakarta. Lalu tiba-tiba beberapa bulan yang lalu, karena orang tua saya yang sebagai petugas partai politik yang memiliki kekuasaan yang tinggi menunjuk saya dan menaruh nama saya di dalam janji kampanye, di dalam kontrak kampanye dengan salah satu pihak presiden yang sedang menjabat saat itu. Lalu nama saya naiklah menjadi Menteri Agraria. Kalian bayangkan, seorang tentara tiba-tiba disuruh mengurusi pertanahan. Apakah itu masuk akal? Jika kalian bilang presiden itu menunjuk sesuai dengan kompetensi dari orang tersebut. Maka dari itu, saya lebih setuju dengan mosi dari perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini lebih memilih dunia di mana posisi menteri diisi dan diperoleh melalui pemilu dibanding melalui penunjukan oleh presiden. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 39 detik, sekali lagi 5 menit 39 detik. Sebelum lanjut, ini
aku kasih reminder ya. Jadi pertama, supaya lancar juga ke depannya. Jadi pertama, interupsi itu aku mulai hitung 15 detik setelah si pembicara siapapun itu bilang silahkan. Jika dia bilang silahkan, 15 detik mulai. Dan dari saya kemarin tuh ada baca juknis. Di juknis itu kalau tidak salah 20 detik. Oh iya? Juknis mana? Diubah terima. Yang aku tahu, yang dari infonya Jalan Juri itu 15 detik. Saya pakai aturan nanti di kurang tahu ya, 15 detik. Kalau salah. Iya. Saya bertanya jadi waktu interupsi itu di antara 1 menit sampai 6 menit. Iya. Jadi tunggu 1 menit pertama dulu, nggak bisa di awal langsung. Terima kasih. Makanya aku nanya ada pertanyaan kan di awal supaya untuk menjaga ini sih, tapi nggak apa-apa, kita belajar juga. Terus kalau misalnya sudah maju, hindari komunikasi sama teman yang lainnya. Jadi aku minta tolong juga buat teman-temannya untuk tidak membantu temannya yang sedang maju. Jadi ketika misalnya temannya bingung atau tanya atau apapun, jangan dijawab, jangan dibantu, biarlah dia berusaha sendiri. Kita usaha sportif di sini ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke pembicara kedua. Untuk melanjutkan kasus dari tim oposisi, aku panggil pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu depan dipersilakan. Waktu perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang lawan yang saya segani, di sini kita kembali akan membahas sebuah mosi yang berjudul Dewan ini lebih memilih dunia, di mana posisi menteri diisi atau diperoleh melalui pemilihan umum dibandingkan melalui ditunjukkan oleh presiden. Di sini ada beberapa faktor yang memang harus kita perhatikan bahwa ini merupakan salah satu perdebatan yang sangat penting yang harus kita perhatikan sebagai rakyat. Ada beberapa. Yang pertama, saya mendukung pembicara pertama yang mengatakan politik uang, yang dimana praktik ini masih merak, dan faktanya walaupun ada BNUSPO atau Badan Pengawas Pemilu yang dimana saat ini tidak selalu berjalan dengan lancar, dimana saat kita menyadari bahwa banyaknya serangan fajar yang secara nyata di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perkotaan, yang dimana saat ini sehingga tidak bisa tertutupi atau sehingga tidak bisa menjadi sasaran dasar di mana kita bahwa meyakini bahwa hal tersebut masih bisa berlaku pada saat ini. Oleh karena itu, politik money atau politik uang masih banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, saya di sini kembali menegaskan bahwa ini merupakan salah satu faktor yang salah dalam pemilihan ataupun pemilihan umum. Yang kedua, ada pun juga saya menyebutkan bahwa menteri yang menjalankan tugas-tugas di berbagai sektor. Silahkan saudara. Ya, tadi ada menyebutkan tentang kasus-kasus politik uang. Jika saya ingin tahu apakah ada sumbernya? Bisa sebutkan nggak sumbernya? Sekian. Terima kasih pada saudaraku. Selanjutnya saya mau melanjutkan beberapa faktor seperti faktor kementerian menjalankan beberapa sektor ataupun beberapa bidang dalam kehidupan lainnya. Tentu kita ketahui bahwa hal ini menjadi salah satu faktor yang harus kita perhatikan. Seperti contohnya, ada pun menteri yang dipilih langsung oleh presiden. Tentunya presiden mengetahui itu hal yang betul. Ada pun sumber yang dikatakan oleh saudara dari lawan pihak oposisi tidak menginginkan invalidasi ataupun tidak valid dan tidak konkret secara data nyata, yang tidak menyebutkan dari sumbernya ataupun dari tahunnya, sehingga itu merupakan salah satu bukti yang tidak bisa kami terima. Oleh karena itu, kami di sini menjelaskan dan menyampaikan bahwa ada pun salah satu wakil Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi yang ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto pada 31 Desember Oktober kemarin, yang mengatakan bahwa dia merupakan salah satu wakil yang di mana dia merupakan salah satu profesor besar ataupun guru besar di Tsinghua yang merupakan salah satu kementerian atau salah satu universitas terbaik di China nomor 2 dan 20 nomor di dunia. Oleh karena itu merupakan salah satu poin penting di mana sektor tidak, terima kasih saudaraku, ini merupakan salah satu sektor penting yang di mana bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita, sehingga kita ketahui bahwa hal tersebut sangatlah membantu negara kita. Tentunya dengan adanya Profesor Stella yang di mana saat ini membantu kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga bisa menjadikan bukti nyata bahwa negara Indonesia mempunyai salah satu kandidat penting dalam kementerian atau wakil kementerian yang bisa mendukung pendidikan kualitas SDM kita. Yang ketiga, ada pun juga presiden membentukkan pembukaan kementerian negara dalam negara yang berdasarkan UUD. Tentu kita ketahui pada pasal 5, pasal 17 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa ayat 2 menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di sini merupakan salah satu garis besar yang bisa kita ketahui bahwa pemerintahan ataupun presiden langsung memilih kementerian dari Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan pada 1945 lalunya. Adapun juga
jika kita mengetahui ada beberapa faktor yang harus kita kembali terapkan, seperti adanya banyaknya sektor kementerian-kementerian yang harus kita pilih, dan tentunya banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui secara seluk-beluk politik yang ada, sehingga mereka misalnya bingung dan mereka tidak paham atas apa yang mereka pilih, sehingga masyarakat hanya bisa menerima saran-saran dan tidak bisa memilih secara nyata ataupun secara nurani. Tentunya ini terjadi karena adanya berbagai permasalahan lainnya, yang dimana saat ini kita mengetahui bahwa banyak sekali kementerian yang tentunya tidak semua kita ketahui orang-orang tersebut, sehingga membuat masyarakat bingung, sehingga tidak bisa memilih secara nyata siapa orang yang paling cocok atas kandidat tersebut, karena banyaknya, terima kasih saudaraku, banyaknya kementerian yang bisa kita menjadi kementerian yang tidak bisa dipilih secara nyata dan hati nurani. Selanjutnya ada juga pendidikan politik yang masih belum berkembang dan membebankan pemilihan pada masyarakat yang ada pada kaum awam tersebut. Karena itu di sini saya tegaskan kembali bahwa kami di sini sangat tidak setuju adanya pemilihan umum terhadap kementerian, karena tidak bisa meningkatkan efisiensi waktu, tidak ada bisa meningkatkannya kualitas pada kementerian tersebut, dan tidak dijaminan bahwa pemilihan umum dapat bisa memberikan bukti nyata yang dimana saat ini kita telah sadari bahwa bukti tersebut terjadi pada negara kita sendiri. Oleh karena itu, saat kita bisa melihat pendidikan bisa maju dengan Profesor Stella yang kita tunjukkan tadi, dan kedua ada pun berbagai sektor-sektor yang bisa kita pahami bahwa banyak sektor yang bisa langsung dipilihkan, yang langsung terjadi kepada masyarakat sehingga membantu masyarakat. Tidak, terima kasih saudaraku. Selanjutnya ini merupakan salah satu penghubung kembali bahwa kita negara demokrasi yang sudah diberikan dengan menguatkan Undang-Undang Nomor 2, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Mungkin cukup dari saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata di lawan yang saya singgung ataupun Dewan Juri, karena ini kami bisa menjadikan salah satu, semoga Dewan Juri bisa bersebelahan sama kami ataupun bisa menjadi salah satu pendukung dari kami. Mungkin cukup sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum. Terima kasih kepada pembicara kedua dari oposisi. Kedua dari oposisi menghabiskan 4 menit 51 detik, sekali lagi 4 menit 51 detik. Untuk menutup kasus dari tim pemerintah, saya panggil pembicara ketiga dari tim pemerintah. Tempat dipersilakan. Dari tim pemerintah. Oke, closing statement akan saya mulai dari 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kami menekankan lagi pada poin-poin yang disampaikan oleh pembicara kedua dari pihak pemerintah yang mengatakan bahwa kinerja beberapa menteri pada zaman pemerintahan Jokowi yang kami nilai kurang kompetensi karena latar belakang yang kami nilai kurang pas dalam bidang yang pertanggungjawabkan. Sebagaimana menteri adalah pembantu presiden yang bidangnya sudah terbagi-bagi. Maaf. Mungkin cukup sekian closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, pidato dari tim AP3 tim pemerintah menghabiskan waktu 31 detik, sekali lagi 31 detik. Untuk menutup kasus dari tim oposisi, panggil pembicara ketiga dari tim oposisi untuk tempat diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, lawan yang saya segani, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya mengulang atau menyimpulkan kembali opini-opini, argumen-argumen yang telah kami sampaikan. Dan sebelum itu kami akan membantah atas argumen dari pihak pemerintah. Yang pertama, untuk data Bawaslu sendiri telah menemukan banyak kasus politik uang dalam setiap pemilu. Politik uang merupakan bentuk kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak berintegritas. Selanjutnya, terkait pemilihan menteri telah kami limitasi pembahasannya, yakni pada pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu pada saat ini yang terlanjur pada 30 Oktober kemarin. Selanjutnya, dilihat dari pengertian dari menteri adalah orang yang bekerja sama dengan presiden secara langsung. Oleh karena itu, presiden memilih langsung orang yang akan bekerja sama dengannya dalam menjalankan tugas-tugas di berbagai faktor. Menurut Undang-Undang Dasar yang telah dirancang melalui proses yang panjang, sudah membahas khusus mengenai bab Kementerian Negara itu sendiri, yakni bab 5 mengenai Kementerian Negara, pasal 17, yang terdapat 4 pasal. Yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Yang kedua, menteri-menteri diangkat
dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dan sekali lagi saya menegaskan bahwa posisi kami adalah kontra terhadap mosi Dewan ini. Dewan ini lebih memilih dunia di mana posisi menteri diisi dan diperoleh melalui pemilihan umum dibanding melalui penunjukan oleh presiden. Dikarenakan dalam proses pemilihan umum dapat memberikan berbagai macam dampak negatif seperti politik uang. Yang kedua, terlalu banyaknya partai yang dapat mengganggu proses demokratis. Yang ketiga, presiden lebih mengetahui orang yang berkompetisi, berpotensi dalam bidangnya masing-masing. Dan yang keempat, terdapat undang-undang yang mengatur mengenai kementerian itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini Dewan Juri bisa berdiri bersama kami dalam posisi oposisi terkait mosi Dewan ini lebih memilih dunia di mana posisi menteri diisi dan diperoleh melalui pemilihan umum dibanding melalui penunjukan oleh presiden. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim oposisi. Pembicara tiga oposisi menghabiskan waktu 2 menit 31 detik. Aku ulangi 2 menit 31 detik. Untuk menutup debat secara keseluruhan, aku panggil pembicara balasan dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Pembicara balasan akan saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, lawan yang saya segani, dan teman-teman yang saya banggakan, kembali lagi kami di sini akan membahas beberapa topik yang sini saya akan menegaskan kembali bahwa kami sangat kontra ataupun tidak setuju dengan adanya mosi Dewan Politik. Dewan ini lebih memilih dunia di mana posisi menteri diisi dan diperoleh melalui pemilihan umum dan dibanding melalui penunjukan oleh presiden. Di sini saya sampaikan beberapa mosi ataupun beberapa argumen yang telah saya sebutkan tadi seperti politik uang, adapun presiden mengatakan menterinya ataupun pemberitahuan dan pengubahan pembentukan sesuai dengan undang-undang dasar. Oleh karena itu, di sini kami lebih unggul dengan berbagai data yang akan sebutkan seperti berbagai dari data dari adapun pasal 55 ayat 2 dari pasal 17 ayat 2. Tentunya di sini kami bisa menjelaskan kembali bahwa politik uang ataupun praktik yang uang yang dimana masih merak membuat pilihan tidak murni berdasarkan pemilihan nasional umum memilih. Oleh karena itu, di sini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan perlu kita ketahui banyak sekali dan masih sering terjadi di lingkungan daerah kita. Fakta yang bukti yang nyata terhadap pemerintahan tersebut terjadi di depan mata kita, sehingga ini merupakan salah satu bukti nyata yang terus kita kembangkan, yang terus menjadi perhatian kita, sehingga kita sebenarnya sadar bahwa itu terjadi secara nyata. Dan oleh karena itu, di sini kita harus memilihkan bahwa kita tidak bisa mempercayakan pemilihan umum, karena tentunya bakal menjadi stigma masyarakat bahwa kita merasa suci ataupun tidak saat kita melakukan hal tersebut. Padahal hal itu adalah tindakan setuju. Tetapi di sini saya menegaskan kembali bahwa pemilihan umum merupakan salah satu dampak negatif yang paling terbesar yang bisa kita lihat pada saat ini. Adapun presiden lebih memilih dan lebih mengetahui bahwa bagaimana sifat ataupun kerja dapat menteri itu seperti yang saya sebutkan tadi seperti politik kementerian ataupun wakil Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi yang dinilai sebagai Dr. Stella yang saya tugaskan kembali bahwa dia merupakan kepala lab dari teknologi and science AI di mana yang berfungsi langsung daripada meningkatkan kualitas kecerdasan manusia sehingga dia tahu bagaimana seluk-beluk dan tingkah laku dan stigma dari masyarakat, sehingga dia tahu bahwa ini merupakan salah satu hal penting untuk bisa meningkatkan kualitas negara kita, kualitas SDM kita, untuk bisa meningkatkan pendidikan dan kesehatan ataupun ekonomi ataupun pendidikan perindustrian dan mensejahterakan rakyat. Hal itu tentunya kita ketahui bahwa itu merupakan salah satu bukti nyata yang paling bisa kita lihat secara garis besar pada hari ini, sehingga itu merupakan salah satu hal yang tidak bisa disanggah oleh tim oposisi pemerintah yang pada saat ini tidak bisa menyanggahnya. Yang kedua, adapun juga di sini kementerian menjalankan tugas-tugasnya yang langsung diketahui oleh pemerintah, di mana saat presiden tahu bahwa bahwa menteri-menterinya langsung berurusan dengan dia, di mana saat ini tentunya kita ketahui bahwa presiden yang mengetahui menterinya lebih mudah untuk berkomunikasi terhadap menteri yang dia kenalnya, sehingga saat ada pemilihan umum, adapun masing-masing dari setiap partai memilihkan setiap menterinya, sehingga ada kontra ataupun tidak persetujuan dari menteri ataupun presiden, sehingga menjadi salah satu kontra dan konflik yang bakal panjang lagi kembali dan menjadi permasalahan yang bakal kita bahas dan berulang-ulang kali, sehingga ada permasalahan dari menteri, permasalahan dari presiden, sehingga ini bisa mengingat rakyat mana sebenarnya yang memimpin kita adalah menteri atau presiden, sehingga
menunjukkan banyak sekali stigma masyarakat, sehingga kita paham bahwa hal tersebut bisa membingungkan terhadap anak-anak muda, bisa menyinggung terhadap anak-anak yang belum bisa memahami politik, ataupun orang tua yang jarang mengikuti berita-berita politik. Hal itu tentunya menjadi salah satu alat buat kami, sehingga itu merupakan salah satu hal yang sangat penting kita harus perhatikan. Adapun juga pembentukan, pengubahan atau pembentukan kementerian sudah diatur dengan Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan dari 1945, merupakan salah satu bukti nyata bahwa itu sudah 79 tahun terlaksana dan tanpa ada perubahan sama sekali. Itu merupakan salah satu bukti nyata 79 tahun dengan bukti yang betul-betul kita laksanakan dan betul-betul kita lihat secara nyata dan garis besar pada hari ini. Oleh karena itu, di sini tegaskan kembali bahwa kami tidak setuju dengan adanya mosi ini, karena hal itu bisa memicu dan berbagai konflik yang ada. Dan juri yang saya hormati, dengan argumen saya, semoga bisa memilih dan juri bisa memilih bahwa kami lebih unggul daripada tim oposisi dan tim pemerintahan, sehingga mereka menjadi salah satu argumen yang tidak valid dan tidak konkret yang bisa dijelaskan atau dijabarkan secara nyata. Dan pada lawan itu, semoga dengan apa yang saya sampaikan tidak menyinggung perasaan. Mohon maaf jika salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembicara balasan dari tim oposisi menghabiskan waktu 4 menit 1 detik, lagi 4 menit 1 detik. Untuk menutup debat kita pada siang hari ini, aku panggil pembicara balasan dari tim pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh tim oposisi, itu malah bertolak belakang dengan mosi yang dibahas kali ini. Yang pertama, mereka malah memperkuat argumen dari tim pemerintah dengan menyebut bahwa pemilu lebih efektif. Lalu, di poin kedua, mereka juga berlawanan dengan argumen yang pertama, bahwa pemilu lebih efektif, tapi juga menganggap pemilihan kursi menteri secara sepihak lebih unggul daripada pemilu. Lalu, mereka juga tidak menyampaikan sumber data yang tadi disebutkannya, sehingga menurut saya itu tidak dapat dibuktikan, karena menurut saya data tanpa sumber merupakan hoax. Lalu money politik juga tidak terkait dengan pemilihan menteri. Lalu dari banyak menteri yang dipilih, banyak yang tidak sesuai dengan bidang kompetensi dasarnya, sesuai dengan yang dijelaskan oleh pembicara kedua dari tim pemerintah. Lalu tim oposisi juga tidak bisa menjawab apakah ada sumber data, sehingga lebih ke pendapat pribadi. Lalu saya ingin tegaskan bahwa anak-anak adalah dihitung dari usia 0 sampai 17 tahun, yang mana kebanyakan dari mereka itu belum memiliki hak suara, sehingga tidak bisa dijadikan patokan untuk mosi pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara balasan dari tim pemerintah. Pembicara balasan dari tim pemerintah menghabiskan 1 menit 29 detik. Ulangi 1 menit 29 detik. Dengan beradanya pidato dari tim pemerintah tadi menutup debat kita pada siang hari ini. Aku izin kepada teman-teman, aku minta sekitar 5-10 menit untuk mempertimbangkan hasilnya. Teman-teman boleh tunggu di luar. Masih Kak. Ini kalau sudah aku panggil. Ini siapa? Ya.